Aduh, kocak dah kocak. Ya di tengah situasi kerja yang kadang abusif itu bikin orang kadang tertekannya jadi berkali lipat gitu. Hai, eh, ketemu lagi sama Mang Jamil seperti biasa. Nah, gini aja kali ya. Ketemu lagi di konsen, komenin seenaknya. Gimana enaknya, suka-suka lu dah. Mang Jamil lagi jalan ke sungai. Aneh juga ya, nyeritain lo ngapain gitu, kayak orang dengan problem tertentu gitu. Aduh, ngomong sendokir. Apa kabar? Mudah-mudahan masih pada sehat, nggak kurang sesuatu apapun. Udah, gue lanjut jalan dulu, nanti kita lanjut ngobrol ya. Udah. Bang Jamil baru nyampe, akhirnya nyampe juga. Perjalanan yang lumayan melelahkan. Beberapa hari ini sering lihat kejadian kocak dah di sosial media. Ada-ada aja gitu, dari yang gue tahu-tahu berujung klarifikasi, ya nggak? Aduh, lu sih ngapain sih cuy? Aduh, pakai segala ngundang apalah, kagak jelas banget. Aduh, Bo yang undang orang tuh yang kredibel gitu loh. Ujung-ujungnya malu kan lu? Ya, tapi udahlah ya. Aduh, kocak dah kocak. Sampai hari ini Covid belum beres ya. Ya mudah-mudahan tetap pada sehat. Pengen ngobrol tapi posisinya masih belum oke nih. Belum dapat lapak yang ox. Jadi lanjut nanti aja kali ya. Oke, stay tune. Jelas stay tune. Kemana stay tune? Pokoknya jumpa lagi dah. Bentar kita ngelapak dulu ya. Deh. Kalau gini kan enakan nih. Halo, akhirnya gue nemu lapak yang enakan. Tadi tuh mau ngobrol kita ya. Gue pengen ngobrol soal apa ya? Oh iya, belakangan isu soal depresi atau kesehatan mental mulai sering dibahas sama banyak orang, di sosial media terutama. Orang jadi mungkin juga terkait sama, ada kaitannya sama COVID-19 karena orang harus di rumah aja. Jadi mungkin ada beberapa yang nggak bisa nerima situasi kayak gitu. Atau mungkin emang punya persoalan kesehatan mental sejak lama tapi kesempatan untuk ngomongnya baru sekarang.
Soal kesehatan mental itu sebenarnya udah ada dari dulu ya. Cuma mungkin bedanya dulu orang enggan atau mungkin malu kalau mau ngomongin soal kesehatan mentalnya gitu. Takut ada kena stigma yang gitu-gitu, stigma negatif di masyarakat. Atau mungkin mengganggu karirnya mungkin. Kalau ditanya komentar pendapat gue sih cenderung lebih mendukung ya. Maksudnya dengan begitu kan problem kesehatan mental jadi lebih mencuat ke permukaan gitu, yang selama ini nggak banyak dibahas, orang juga mungkin nggak enak mau ngebahasnya. Orang sekarang jadi lebih terbuka soal kesehatan mental, dan itu penting gitu di tengah situasi yang emang lumayan menekan ya, dari banyak faktor lah, banyak permasalahan dalam kehidupan juga. Banyak hal yang bikin jadi wajar orang punya permasalahan kesehatan mental gitu. Ya tekanan kerja, mengingat sekarang kan dunia kerja itu makin cepat aja gitu. Orang jadi nggak punya waktu lagi untuk menenangkan diri, untuk memaknai hidup mungkin. Ya di tengah situasi kerja yang kadang abusif itu bikin orang kadang tertekannya jadi berkali lipat gitu. Saran gue sih buat kalian yang punya teman share di sosial medianya situasi kesehatan mentalnya lagi nggak bagus, tolong direspon dengan kalau bisa diajak ngobrol, atau kalau kalian nggak yakin harus gimana ya, saranin untuk konsultasi ke ahlinya. Terus kalau emang kalian orang yang emang kalian ngerasa nih, oh kayaknya gue kesehatan mental gue lagi nggak bagus deh nih gitu, ya baiknya konsultasi sih sama ahlinya gitu. Lumayan bosen bukan bosen gimana, maksudnya di rumah aja gitu. Kangen juga gue ketemu teman-teman di Padana. Gue nggak tahu nih gimana kalian yang work from home, apakah merasakan perasaan yang sama? Merasakan perasaan. Ya tapi gimana lagi? Mungkin ini jalan satu-satunya buat biar situasi jadi jauh lebih baik ya. Oh iya, tadi gue pas kesini tuh gue bebarengan ke Taman Nasional sama orang-orang dari luar kota lah. Agak sedih sih mereka kesini berkunjung, tapi kayak cenderung cuek sama protokol kesehatan terkait pandemi ini gitu. Masker nggak dipakai gitu. Terus tadi di gerbang itu ada pemeriksaan kesehatan sebenarnya, tapi entah kenapa mereka cuek aja gitu. Ya gua kira kalau orang kota tuh jauh lebih ngerti hal-hal kayak gitu, ternyata nggak juga ya, nggak ngejamin gitu. Tapi ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa lah, mudah-mudahan mereka sehat. Pusing nggak sih lo kalau hemuk gua goyang-goyang gini? Kalau pusing, bodo amat, videonya gratis, nggak usah banyak request. Canda. Ngobrolin apa ya? Tadi udah ngobrolin soal kesehatan mental. Terus oh iya, gue agak heran ya. Aku Herman nih. Waduh, Herman. Terakhir tuh ada kasus pelaporan seorang jurnalis, pelaporan ke pihak yang berwajib terhadap seorang jurnalis. Jadi jurnalis ini dilaporin sama institusi pemerintah. Nah biar gua nggak kena juga bilang gitu, sama institusi pemerintah, gara-gara sang jurnalis ini mencuit kritik kali ya, masuknya kritik kali ya, kritik terhadap institusi tersebut, terutama sama orang nomor 1 di institusi tersebut.
Nah, isi kritiknya sebenarnya sih bagus, cuma memang agak kasar aja bahasanya. Tapi kalau itu jadi alasan buat dipidanakan, kayaknya berlebihan deh gitu. Bukannya introspeksi kok, kenapa malah mempersoalkan itu jadi persoalan hukum? Gue sih nggak dapat aja logikanya di sebelah mana. Kalau lu salah, bukannya lebih baik lu perbaiki ya, daripada lu ngotot berasa bener pakai perasaan, bener mah pakai perbuatan. Yang enggak aja lu. Set ini tawan. Nah, tawannya udah cabut. Nyambung soal yang lapor tadi, itu kan terkait sama demokrasi ya, berarti terkait sama soal kebebasan berpendapat, hak individu seseorang, hak warga negara yang dijamin kebebasannya untuk berpendapat. Dan gua rasa pendapatnya juga nggak yang keras gitu, maksudnya bukan yang keras banget sampai bikin hati lu berdarah-darah, hatimu berdarah-darah, nggak gitu, biasa aja sebenarnya. Kayak kalau mungkin yang melapor ini nggak biasa nongkrong. Kalau anak tongkrongan biasanya mentalnya kuat, bisa dikata-katain, biasa dibilang muke lu kayak ubin bengkel, gusi lu kayak gusi kenek, kayaknya biasa aja gitu. Nggak bakal diperkarain juga kalau di tongkrongan sih gitu. Jadi kayaknya sang pelapor mungkin waktu muda nggak tahu ngapain ya, sampai nggak sempat nongkrong dan menimba ilmu mental. Aneh sih gitu. Demokrasi belakangan bukannya makin baik, malah ya gitulah. Orang dikit-dikit lapor polisi gitu. Cuma gara-gara hal-hal yang nggak penting-penting banget. Sedangkan hal-hal yang sebenarnya penting malah luput untuk dibicarakan gitu. Entah kenapa ya. Apa ada kaitannya dengan pendidikan gitu? Apakah pendidikan selalu berkaitan dengan sikap masyarakat atau perilaku masyarakat? Dari yang gue tahu sih katanya ada urusan pendidikan, efek pendidikan terhadap mental masyarakat. Jadi kalau gitu, apakah pendidikan di Indonesia sudah bisa dibilang baik? Aku curiga. Tapi itu juga jadi tantangan ya ke depannya gitu. Berarti kalau memang pendidikan di Indonesia masih belum bagus, udah saatnya kita perbaiki sama-sama. Belajar itu bukan buat bikin lo kaya. Ya kalau kaya mah bonus lah ya. Kalau lo sukses terus lo jadi berkelimpahan harta, ya itu urusan lain. Beli Lamborghini ya nggak, hidup hedon. Waduh, gue taunya hejud bukan hedon. Head di hutan, mau komplain gimana, namanya hutan, betawon laler. Aduh ya, mudah-mudahan pendidikan kita jadi lebih baik lagi ke depannya ya. Gue pengen tahu sih, kalian tuh selama pandemi apa sih yang paling dikangenin? Soalnya gue ada beberapa hal yang gue kangen banget gitu selama pandemi ini, selama kerja di rumah. Ya ketemu teman-teman gitu misalkan salah satunya, atau main ke daerah-daerah di Indonesia, kan banyak tempat bagus ya di Indonesia tuh. Nah selama pandemi ini gue nggak bisa kemana-mana gitu. Kalian tuh apa aja sih kira-kira yang dikangenin banget selama pembatasan sosial ini? Kira-kira kalau pandeminya beres, hal apa nih gitu yang bakal dilakuin? Tuh, udah tawon lagi. Orang apa sih tawon nih? Lu nyari madu jangan ke gua. Tanaman tuh, cariin madu. Hobi buat nemplokin badan gout. Udah dulu kali ya. Buat kali ini gua mau biasa relax dulu dikit. Nanti kita
Jumpa lagi di konsen episode berikutnya. Jangan lupa apa? Gua aja lupa. Ya udah dah, pokoknya sampai jumpa lagi di konsen episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.